Assalamualaikum, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini temanya begini ya. Pahami 3 ayat penciptaan ya. Pahami 3 ayat penciptaan manusia ya. Yang pertama ya, Kejadian 1 ayat 27 ya. Allah mencipta. Lalu Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk. Lalu Kejadian 1 ayat 26, Allah menjadikan. Nah, ada 3 kata ya, 3 ayat mengandung 3 arti. Yang pertama adalah mencipta, yang kedua membentuk, yang ketiga menjadikan. Saya mau bahas. Allah mencipta manusia, yang dicipta adalah roh. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah mencipta manusia masih roh, ada laki-laki, ada perempuan. Lalu di ayat 28 diberi perintah beranak cucu ya. Laki-laki, perempuan diberi perintah beranak cucu, masih roh. Itu dicipta. Lalu Kejadian 2 ayat 7, dibentuk. Artinya ada tubuh fisik dari debu, kemudian nafas hidup ya. Nafas hidup dihembus Allah, ada jiwa, dan ada roh diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Itu yang laki-laki disebut Adam. Nanti yang perempuan bukan dari debu tapi dari tulang rusuk ya. Lalu diambil roh yang perempuan, lalu di nafas hidup jadilah Hawa atau Eva. Kejadian 3 ayat Kejadian 2 ayat 22. Kejadian 2 ayat 22. Yaitu dibentuk. Masalahnya adalah ketika manusia dibentuk, ditaruhnya di Taman Eden. Taman Eden itu sebelah timurnya Eden. Eden itu surga. Jadi Taman Eden ya taman surga, di sebelah timurnya Eden, tentu di hadirat Allah, tidak di bumi. Ya, Efesus 1 ayat 4, manusia itu harus kudus, tidak bercacat di hadapan Allah. Makanya ditaruh di Taman Eden. Manusia dibentuk, ditaruh di Taman Eden. Jadi manusia yang dibentuk itu ada fisik, ada jiwa atau nyawa, dan ada roh ya. Lalu karena terjadi dosa, nanti manusia ini diturunkan lagi ke bumi, barulah disebut dijadikan. Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan. Kalau menjadikan itu manusianya di bumi, maka disebut dunia dijadikan. Jadi dunia dijadikan artinya dunia itu sudah berpenghuni manusia. Saya ulang ya. Ya, ketika dunia dicipta, manusia dicipta dalam roh, lalu manusia dibentuk ya, lalu dibawa ke Taman Eden ya, lalu nanti diturunkan ke bumi, barulah dunia ini disebut dijadikan. Kita ditentukan sebelum dunia dijadikan, artinya kita ditentukan sebelum manusia turun ke bumi. Di mana kita ditentukan? Di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan dari perempuan akan meremukkan kepalamu, sementara engkau akan meremukkan tumitnya. Itu ditentukan. Ditentukannya ada yang ke surga, ada yang neraka, apa enggak? Enggak. Jadi jangan salah dengan teorinya dari siapa? John Calvin ya, tulip ya toh. Teori tulip waktu teori ngarang bebas itu ya. Tidak ada Allah kok menentukan yang ini nanti ke surga, yang ini nanti ke neraka ya. Sebelum dunia dijadikan, maksudnya sebelum manusia turun ke bumi, kita sudah ditentukan. Ditentukannya jelek, baik, surga neraka apa enggak? Enggak. 1 Timotius 2 ayat 4, Allah mau semua orang selamat. Kalau Allah itu nggak pernah punya rancangan jelek, ya ada yang ke surga, yang neraka, nggak ada kayak gitu. Allah semua rancangannya manusia itu selamat.
tergantung Anda, tergantung kita. Anda mau percaya tidak? Ya, jadi manusia ditentukan, yaitu ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan, maksudnya sebelum manusia itu turun ke bumi. Ngerti? Ya, jadi pahami 3 ayat itu. Manusia dicipta dalam roh, kemudian dibentuk secara fisik, lalu dijadikan turun ke bumi. Makanya dunianya disebut dunia dijadikan, dunia yang sudah berpenghuni manusia. Itu maksudnya. Ya, kita ditentukan sebelum dunia dijadikan, maksudnya kita ditentukan sebelum manusia itu turun ke bumi. Kapan ditentukan? Kejadian 3 ayat 15. Clear? Jadi pahami 3 ayat itu supaya Anda ngerti kejadian, mengerti penciptaan manusia ya. Jangan percaya teorinya tulip ya, atau tulipnya John Calvin itu super ngawur itu ya. Ya, yang orang mengatakan sudah ditentukan dari sana, ada yang nanti masuk surga, ada yang nanti masuk neraka. Allah tidak pernah punya rancangan jahat. Allah nggak ada punya rancangan kayak gitu. Itu karangannya John Calvin aja, itu Calvinis, para Calvinis Tritunggal itu ya. Rancangan Allah adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan itu semua selamat. 1 Timotius 2 ayat 4 ya. Dalam Yesus Kristus semua selamat. Itu rancangan Allah ya. Kalau John Calvin bilang tulip ya toh. Tulip udah ada yang dirancang masuk surga, masuk neraka. Udah itu dipahami para dokter teologi itu ya. Kasihan deh ya. Ya, yang benar adalah Allah merencanakan, merancang segala sesuatu itu semua selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Clear ya? Pada singkat dan clear, ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham seperti ini di atas rata-rata ya. Jangan mau percaya dengan hal-hal yang tafsir ya. Ayo ikut sekolah Alkitab. Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Ya, sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.